yang pembelajaran gue lagi adalah kalau keputusan gue diambil berdasarkan emosi, berarti keputusan gue hari ini sama keputusan gue besok, kalau permasalahannya sama, gue bisa ngambil keputusan berbeda-beda. Kalau gitu berarti kesuksesan bisnis gue tergantung emosi gue. Bahaya banget coy, ya gak sih? Iya. Udah? Oke, halo teman-teman, selamat datang di YouTube-nya Felicia Regina. Jadi hari ini gue mendapatkan kesempatan yang sangat beruntung sekali nih, karena diajak sama Feli untuk ngobrol-ngobrol di YouTube-nya Feli. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu gue sama Feli ketemu di Malang. Terus Feli cerita, yes, gue baru aja ngambil sesi coaching nih sama seseorang yang sangat passionate dan expert di bidang keuangan dan investasi. Nah, setelah itu gue ngobrol banyak sama Feli, dan dari ngobrol bareng sama Feli aja gue mendapatkan banyak banget insight Fel pas ngobrol kemarin di Malang. Dan sekarang orang tersebut sudah kita hadirkan nih Fel. Iya. Karena kata Feli ini adalah hidden gem. Yes. Jadi gak banyak orang yang tahu, padahal ilmunya banyak banget. Banyak banget. So kita hadirkan Ko Robin. Halo. Thank you kok for coming. Nah, Fel, gue pengen tanya dulu, lu pertama kali kenal Ko Robin ini kayak gimana ceritanya? Dan kesan pertama lu apa? Sampai lu bisa bikin IG story yang panjang banget menceritakan sosok Ko Robin ini, Fel. Oke, jadi awalnya itu gue nggak tahu tentang Ko Robin sampai akhirnya my husband Adi ikut salah satu acara Ko Robin yang memang menjelaskan tentang financial knowledge yang sebenarnya kita berdua tuh awam, dan gitu Adi itu pulang ke rumah, gue tuh nggak pernah ngeliat Adi tuh sesemangat itu untuk jelasin. Kayaknya matanya tuh kayak berbinar-binar, kayak menerpukan air di padang gurun, lu ngerti gak? Adi yang kalem-kalem bisa bersemangat gitu ya? Gue langsung bilang, ini pasti orang yang spesial. Kenapa? Karena Adi yang datar banget aja bisa excited, gitu kan? Langsung nggak pakai panjang lebar, gue langsung kontak Ko Robin dan minta untuk personal coaching. Gitu. Nah, pada saat itu apa yang lagi lu butuhkan emangnya sampai lu minta Ko Robin untuk jadi coach? Simple aja. Lu tanya gue tentang keuangan, omset gue tahu, tapi profit gue itu gue nggak jelas. Gak bodo amat, tapi omset udah mau. Ini tipikal banyak entrepreneur begini ya? Iya, betul. Kayak gue tuh nggak ada bedanya gue sama pedagang gue. Ini gue gimana cara gue bakar duit sebanyak-banyaknya supaya omset gue naik. Gitu. Terus gue mikir, kenapa omset gue semakin gede, profit gue semakin kecil. Duit gue semakin gak ada. Gue bilang ini pasti salah nih, salah langkah gue. Nah makanya pada saat itu untuk teman-teman sekalian yang di sini benar-benar sangat amat sulit banget untuk mengundang Ko Robin ke sini. Sulit banget. Benar-benar kita tuh udah beruntung banget ya punya Ko Robin ke sini, karena Ko Robin jadwalnya padat banget. Dan juga sebenarnya sedikit cerita, ini siapa sih Ko Robin ini? Ya, aku cerita dulu karena kan kalau nggak tahu kan ini siapa-siapa bingung kan kenapa bisa jadi mentorku. Jadi Ko Robin ini adalah seorang mentor yang memang dulunya itu sudah membangun bisnis sejak kuliah sampai sekarang. Pada saat kuliah di Australia memiliki beberapa bisnis, dan akhirnya sampai pulang ke Indonesia juga membangun bisnis pertamanya di pabrik pencetak kertas percetakan kertas selama 11 tahun dan dijual. Yang menurut aku tuh tersentuh adalah nggak banyak loh orang yang mau jual bisnisnya di mana bisnis itu tuh lagi profitable-nya dan dijual. Karena kalau lu bayangin ya, pada saat itu sebelum ketemu Ko Robin, gue menganggap bisnis gue adalah baby gue. Masa gue jual anak gue? Kan gila. Berarti ada sesuatu pemikiran yang beda yang mesti gue pelajarin. Dari situ setelah Ko Robin jual bisnisnya yang profitable, akhirnya mulai menginvestasikan beberapa bisnis, jual beli bisnis, dan akhirnya juga Ko Robin sampai sekarang sangat amat passionate di bidang investasi properti. Jadi ya tanpa berpanjang-panjang lagi karena bosan ya kalau gue jelasin dong, langsung aja kita ngobrol sama Ko Robin nih. Robin, thank you so much for your time kok. Thank you pada berkenan nih ngobrol bareng sama aku sama Feli juga. It's a privilege and it's an honor. Hari ini gue diinterview sama seorang biasa sih. Kok pertanyaan pertama nih kok. Dari Ko Robin kan banyak mengcoaching banyak entrepreneur.
Iya. Nah, pada saat Ko Robin ketemu sama banyak entrepreneur, kalau Ko Robin ngelihat benang merahnya, apa sih kesalahan yang paling common Ko Robin temukan di para entrepreneur ini pas datang ke Ko Robin? Oke. Very good question ya. Entrepreneur yang datang kepada gua itu mereka datang dari berbagai macam background yang tentunya kondisinya juga beda-beda, ya problemnya juga beda-beda. But most likely biasanya ketika dia datang gua akan tanya, lu mau gua jadi mentor lu, apa lu mau gua jadi dokter? Because those two are different gitu intinya. Nah kalau jadi dokter, basically my job is cuman analyze kesalahan lu ada di mana, gue kasih obat sembuh, that's it gitu. Tapi kalau means like kalau dokter itu kan fokus spesifik sama sama problemnya apa, penyakitnya apa kan kita benerin gitu. Tapi kalau mentor itu tanggung jawab gue lebih gede gitu. Mentor itu gue mesti kasih guidance, bukan cuman problem ini yang kelar, tapi gue guidance sampai lu maunya kemana. And it's a very complex situation karena setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda dan mereka punya warna yang berbeda-beda juga, karakternya beda-beda juga, dan mereka juga punya goal masing-masing juga beda-beda gitu. Like kalau misalnya dia bilang ya rata-rata yang datang ya kok gue pengen kaya, ya semua juga pengen kaya kan gitu ya. Tapi kaya tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang 1M kaya, ada yang 100M juga dia nggak merasa kaya gitu. Tapi kalau gue tarik benang merahnya, main secara persentase, rata-rata orang datang ke gue dengan problem itu dikarenakan karena mereka nggak paham core dari konsep keuangan. Ya rata-rata itu rata-rata. Jadi kayak misalnya kok penjualan gue kurang, kok omset gue kecil, kok net profit margin gue kecil, kok HPP gue terlalu gede, kok that's just the component gitu. And by the end of the day, lu nggak tahu game ini mainnya gimana, the rules of the game you don't know how to play it gitu intinya. Ya, and semuanya the rules of the game itu sebenarnya tertuang di dalam konsep keuangannya gitu intinya. Benang merahnya ada di situ sih. Oke. Kalau waktu lu pertama kali ketemu Ko Robin nih, take home value yang lu dapatkan, gila gue selama ini salah. Itu di bagian mana, Vel? Simple sih, waktu itu Ko Robin bilang sebagai pengusaha, yang lu mesti care, yang lu mesti tahu adalah prinsipnya adalah berapa jumlah uang yang lu keluarkan, baliknya itu berapa banyak. Jadi lu masukin 1.000, lu dapetnya tuh berapa? Dan gue nggak pernah ngitung ya. Jadi gue masukin aja semua harta gue ngeliat omsetnya bagus, ya udah gue happy. Sebenarnya sih simple banget ya. Sebenarnya lu masukin berapa, lu dapetnya berapa. Dan gue nggak terlalu ngitung itu. Jadi jatuhnya adalah saking gue mengejar ilusi adalah yang omset itu pertumbuhan perusahaan itu gue ukurnya dari omset, bukan dari variabel-variabel lain. Jadi itu omset gue terus berkembang, tapi profit gue terus kecil, dan ibaratnya kalau sebuah perusahaan itu asetnya juga nggak banyak-banyak amat gitu loh. Jadi nilai-nilai perusahaan gue tuh, gue baru sadar gue tuh mainnya itu jangka pendek. Di bisnis ini tuh kan sebenarnya kan lu mainnya kayak long game. Kalau kata Ko Robin kan, you win the war gitu loh. Gue nggak ngerti caranya. Jadi gue fighting small battles dan gue fokusin marketing aja, which is banyak. Bahkan sebagai seorang pengusaha juga kadang-kadang pertanyaan yang ditanyakan ke gue, gimana cara jualan bisa segini, gimana cara jual segini. Setelah gue sama Ko Robin, kenapa sih nanya gimana cara jualan? Nanya dong gimana caranya lu lihat laporan keuangan, apa yang lu bisa fix dari variabel ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya hal yang lumayan lumrah nih, di mana hampir semua entrepreneur nih, Ko Robin nih, kita itu pas mulai bisnis, kayaknya nggak mungkin kok orang entrepreneur mulai bisnis belajarnya mulai dari keuangan. Betul. Yang paling lumrah kan dari marketing. Iya kan? Pasti pas kita mulai bisnis, hal yang pertama kita pelajarin adalah yang penting ya making sales dulu nih. Jadi pasti kita belajar jualan dulu, belajar marketing, dan biasanya kita belajar keuangan tuh pas masalah udah mulai keluar. Bener nggak? Benar. Udah ada masalah kayak tadi, kok uangnya kita invest banyak tapi kok nggak balik-balik, omset gede profit nggak ada, atau bahkan udah mulai kena masalah pajak, baru kita mulai mikirin keuangan. Iya. Padahal ini kan core-nya nih si keuangan ini. Nah pertanyaan aku nih selanjutnya Ko Robin nih, kenapa ya keuangan itu selalu dipikirkan paling terakhir dibandingkan poin-poin penting lain ya, padahal ini adalah menjadi core dalam bisnis. Like I said, kalau kita menguasai ilmu marketing, basically
chances kita to win the battle lebih gede. Ya, sebenarnya ilmu keuangan tuh lebih win the war. Means like, iya, scope-nya kalau misalnya kita mau perang nih, dua negara lagi perang. Peperangan itu kan nggak mungkin cuman sekali perang satu battle menang, udah gue jadi menang gitu kan, enggak gitu. Pasti kan terdiri dari banyak battle gitu intinya. Nah, Anda memenangkan banyak battle, ujung-ujungnya sampai bisa conquer the whole things, baru Anda jadi pemenang dari war ini gitu. Nah, ibarat katanya tuh kalau ilmu keuangan itu kita bicara yang jangka panjang. Goal kita adalah gimana caranya kita memenangkan the war gitu. Nah, kalau marketing itu kan bagian satu aktivitas dari bisnis ya. And marketing itu kan harus dilakukan berkali-kali juga gitu intinya. Dan semuanya tuh saling interrelated. Karena kenapa? Kalau dari bisnis start with money. Kalau kita nggak ada money, kita nggak bisa start bisnis. Ya, Pak, kan gue kan bisa ngutang. Iya oke, Anda hutang. Hutangnya juga datangnya money, bukan daun gitu intinya. Ya kan? And then the money Anda convert menjadi inventory. Ya, maybe jadi produk, maybe jadi whatever it is, mau kue, mau sepatu, mau apa. And by the end of the day nanti produknya dijual lagi. Ketika dijual berubah menjadi money lagi. Dan kita harus memutarkan uangnya se-efisien mungkin agar kita bisa tumbuh gitu. Pakai kombinasi antara utang dengan modal gitu. Nah, because kita start dari money, ibaratnya dari uang untuk uang dan oleh uang gitu intinya. Jadi marketing is just one part of the activity. Ya, one component untuk memutarkan bisnis. Tapi keuangan itu yang ibaratnya dari helikopter view ngelihat semuanya. Oh, ini bidak-bidak gue jatuhnya begini-begini nih. Ini harus gue assign ke sini, ini harus ke sini, ini harus ke sini gitu. Jadi keuangan tuh lebih ke long term goal gitu intinya. Okay. Nah, since marketing itu yang lebih ke short term, ya of course orang bakal belajar yang short term dulu gitu intinya. langsung jual duitnya langsung kelihatan gitu. Ya kan, kalau keuangan gue invest ini maybe hasilnya 3, 4, 5 tahun lagi nggak langsung kelihatan gitu intinya. But ya itulah alasannya kenapa lebih banyak orang belajar di marketingnya dulu. And satu hal yang kita harus ngakuin bahwa memang di saat perusahaan itu berdiri, to make the company itu bisa sustain selama beberapa short term ke depan, ya memang harus jualan. Kalau nggak jualan, Anda nggak punya cash masuk gitu intinya. Okay. So jadi nggak membuat marketing itu nggak penting. Nggak, marketing is very important. Ya, tapi itu juga nggak membuat udah deh kalau bisnis fokusnya di marketing aja, keuangan belakangan juga. No, you mesti pikirin long term goal-nya kemana gitu intinya. Oke. Kira-kira begitu. Nah, gini kok, biasanya kayak aku sama Feli sebagai entrepreneur nih, sebagai business owner, kita juga bingung nih kok, kita pengen belajar keuangan. Tapi keuangan yang penting untuk entrepreneur kita belajar itu sedalam mana? Apakah yang penting kita cuma ngerti konsepnya neraca, laba rugi sama arus kas, yang penting bisa baca itu? Atau sebenarnya kita harus sampai ngerti bikin dan mengaplikasikannya sendiri? Atau sampai mana sih sebenarnya kita sebagai entrepreneur ini harus ngerti belajar keuangan itu kok? Oke. Sebenarnya belajar keuangan buat skalanya buat entrepreneur as if the owner atau the CEO yang lagi menjalankan nggak perlu tahu sampai very detail, because kalau mau detail itu mah kerjanya akuntan kan, yang catat gitu kan. Tapi at least kita mesti tahu flow-nya ini efeknya kemana, ini jalannya kemana, ini efeknya kemana, ini efeknya kemana, itu kita harus tahu gitu intinya. Karena believe it or not, kalau dari pengalaman gue, kalau kita know the core concept of finance, itu semua strategi yang gede itu bisa keluar dengan sendirinya. Gitu. Dan eventually, ini strategi gedenya begini, mau diturunin ke marketing gimana? Itu tinggal dibikin variannya aja, tinggal dibikin turunannya aja gitu. Kalau kita ngerti core konsep dari keuangan, semua strategi gede itu kayak udah di petanya tuh udah keluar. Lu mau pakai strategi yang ini itu udah dipampangin dan kita nggak usah mikir, tinggal pilih gitu intinya. Ya kan, kalau kita ngerti core-nya ya, karena ini efeknya ke sini, ini efeknya ke sini gitu intinya. Pemahamannya kurang lebih seperti itu gitu. Baru nanti diturunkan ke bawah gitu. Kalau misalnya mau pakai strategi gede yang begini, konsep marketing seharusnya gimana? Gitu. Seharusnya gimana? Apakah gue harus jual dengan turunin harga? Jadi gue turunin harga, artinya gross margin gue akan tergerus.
tapi aset turnover gue akan naik dengan cepat gitu. Karena demand-nya banyak, gue bisa mainnya. Jadi gue main speed, gue nggak main di power. Can be like that gitu, ya kan? Nah, balik lagi ini nyambung sama yang pertama. Gue banyak menemukan rata-rata orang yang datang yang belum ngerti keuangan, rata-rata dia akan lebih fokus kepada net profit margin. Ya. Jadi kalau di bisnis gimana? Jual harga setinggi-tingginya, HPP-nya serendah-rendahnya, OPEX-nya serendah-rendahnya, net margin setinggi-tingginya. Yes, gitu. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya biasanya gue jelasin di papan tulis ya. Ini kalau karena ada papan tulis, I try to put it in words ya. Bahwa net profit itu adalah conversion dari seberapa efektifnya kita menjual. Kalau net profit marginnya 10%, artinya dari setiap penjualan yang ada, yang benar-benar Anda cetak itu adalah 10%-nya gitu. Tapi itu nggak explain seberapa bagusnya perusahaan ini manage aset yang ada untuk generate net profit tersebut. Gimana tuh maksudnya? Misalnya, sama-sama punya omset 1M. Kamu 1M, saya 1M. Kamu generate 10%, kamu dapat 100 juta. Saya juga generate 10%, saya dapat 100 juta. But to start your business, Anda perlu aset 10M. To start my business, gue cuma perlu aset 1M. Langsung beda tuh ya. Iya, beda dong. Jadi gue lebih efisien gitu intinya. Right? Ya. Jadi my asset turnover tuh sebenarnya lebih tinggi gitu. Jadi gue generate sales, gue cuma perlu aset 1M. Sedangkan Anda perlu aset 10M. Wah. Ya, dengan aset yang sama, gue harusnya bisa generate way more than you gitu intinya. Ya, itu salah satunya. Jadi kebanyakan orang kan fokusnya kan sama net profit, which itu normal karena memang di bahasa orang dagang ya namanya jualan Pak. Jualan net profit harus tinggi gitu. Tapi coba sekarang kalau dibandingkan orang yang jualan mobil Eropa, BM, Mercedes, Audi and stuff, kurang lebih mereka marginnya pasti tinggi karena mereka mainnya di high segmented people. Ya. Tapi karena dia marginnya tinggi, itu nggak membuat orang yang menjual beras yang marginnya rendah bahwa dia less significant than them gitu. Kenapa? Karena lu jual Audi apa jual BM, demand-nya nggak sebanyak yang beras gitu. Beras itu net profitnya kecil tapi dia main speed. By the end of the day yang paling penting kan dalam 1 tahun lu bisa earn berapa banyak gitu kan. Dan permodalan lu berapa banyak gitu. Wah, menarik. Jadi Kurang lebih kalau begitu ya. aku bisa nangkep ya, Robin ya, sebagai seorang entrepreneur nih, Vel, sebenarnya yang kita butuhin tuh bukannya skill bikin laporan keuangan, tapi membaca literasi. Kita punya literasi untuk membaca laporan keuangan, sehingga kita punya keluar strategi, dan kita bisa ngambil keputusan. Betul. Nah, yang gue pengen tanya ke lu nih, Vel, dari sekian banyak lu udah ada sesi coaching sama Ko Robin, apa insight yang lu dapat sehingga akhirnya menimbulkan satu strategi yang lu ambil di perusahaan lu, Vel? Oke, sebenarnya sih gue coaching Ko Robin itu sudah 4 kali. Oke. Instead of strategi yang gue ambil, which is Ko Robin bilang 4 kali itu gue belum cukup untuk mengambil strategi, katanya jangan terburu-buru. Ini melawan banget sama kebiasaan gue. Lu tahu sendiri, kalau gue belajar pagi, besoknya gue eksekusi. Kalau bisa malam itu gue eksekusi, tapi masalahnya karyawan gue nggak kerja itu malam kan. Gue pengen banget punya perusahaan 24 jam on. Okay. Jadi pas gue malam-malam punya ide, kelas gue tapi kata Ko Robin, jangan terburu-buru. Okay. Jadi selama 4 kali sesi ini, gue malah menyadari banyak banget kesalahan yang gue ambil. Nah, begitu gue menyadari, itu gue benahi pelan-pelan. Jadi sekarang itu gue lagi belajar untuk membenahi pelan-pelan, lagi pembenahan. Kalau strategi, ntar lo tunggu gue tahun depan. Oke. Ada gak, Vel, satu kesalahan yang bisa lo kasih share yang nonton, yang benar-benar ngerasa, aduh kok gue baru sadar gitu? Banyak sih. Gue pikir-pikir, salah satunya yang tadi yang gue bakar duit kebanyakan itu, dan gue nggak ngeliat. Terus yang kedua itu, yang gue sadari adalah gue tuh terlalu menganggap Mirael itu as my baby. Jadi gue itu attachment banget sama Mirael, sehingga gue ngambil keputusan bukan berdasarkan kebaikan perusahaan tersebut, tapi karena gue nggak mau emosi. Keputusan gue tuh berdasarkan emosi. Ketika Ko Robin tanya kenapa seperti ini, gue nggak bisa menjelaskan menggunakan logika. Wah.
Nah, terus yang pembelajaran gue lagi adalah kalau keputusan gue diambil berdasarkan emosi, berarti keputusan gue hari ini sama keputusan gue besok, kalau permasalahannya sama, gue bisa ngambil keputusan berbeda-beda. Kalau gitu berarti kesuksesan bisnis gue tergantung emosi gue. Bahaya banget coy, ya gak sih? Iya. Padahal lihat angka itu pakai logika ya. Kalau misalnya ini yang gue belajar ya, ini yang gue belajar dari pengalaman gue. Hingga saat ini pun gue juga masih dalam tahap pembelajaran juga, karena learning is a never ending cycle gitu. Apalagi dunia berubahnya begitu cepat gitu. Tapi kalau dari pengalaman gue yang bisa gue tarik garis lurus adalah ketika mulai emosi udah mulai take control kita, logika kita turun gitu. Dan ketika kita berbisnis, dalam pemahaman gue sebaiknya jangan terlalu banyak menggunakan emosi. Sebaiknya better logika yang take over gitu intinya. Oke, nah gue tanya ke lu nih, Fel. Semua bisnis lu aja namanya Hasanayu. Kurang emosional apa tuh kok? Namanya PT Hasanayu. Itu kan nama orang tua nih. Iya. Nah, boleh diceritain nggak? Lu kan berarti kan dulu sebelumnya berbisnis itu atas dasar emosi banget. Iya. Kenapa bisa berpikir begitu, dan perubahannya sekarang setelah mencoba mengubah dari emosi ke logika jadinya kayak gimana, Fel? Oke. Jadi tuh gue menganggap semua bisnis gue tuh dulunya adalah my baby, my creations. Itu nggak cuma berdampak dari keputusan bisnis yang gue ambil, tapi dampaknya adalah gue meninggalkan keluarga gue beneran, mengurangi waktu sama mereka untuk mengurusi baby-baby gue sebagai ilusi. Gitu loh. Dan akhirnya realizations yang gue dapat adalah Robin bilang, my baby is at home. Dia sebutin nama istri sama anaknya, not my business. Kalau misalnya gue telepon ke usaha dia, yang angkat tuh sekretarisnya, bukan baby beneran yang di rumah. Nah, dari situ tuh akhirnya gue sadar, gue gak mau selamanya jadi pengusaha Yas. Maksudnya tuh gue gak mau selamanya jadi owner of Mirail, owner apa. Gue pengennya itu terbebas dari, sebenarnya gini, kalau kita kan usahaan, kita mikirnya tuh turunin untuk ke anak cucu, terus tapi gue pikir aja belum tentu anak cucu gue mau ngurusin usaha gue. Jadi sekarang keputusan bisnis yang gue ambil itu kalau nggak berdasarkan emosi, jadi gue sekarang mikirnya untuk Mirail bisa grow, untuk pabrik gue bisa grow, bahkan untuk yayasan gue yang namanya Hasanayu juga bisa grow, gue harus tarik external funding dan profesional. Nggak bisa gue semuanya pengen gue erat-erat sendiri, karena lu lihat lah all the successful companies juga sebenarnya kan pasti gak mungkin satu one man show di baliknya. Hanya karena keinginan gue untuk memegang erat-erat. Padahal sebenarnya keinginan gue memegang erat-erat killing all of the business that I have, atau enggak menghentikan pertumbuhan yang semestinya potensi buat mereka. Nah, kok Robin kan pernah punya pengalaman menjual bisnis kok. Nah, kalau Robin tuh waktu itu keputusan untuk menjual bisnis tuh atas dasar apa kok? Sampai kok punya pemahaman ya, my business is not my baby. Oke. Jual bisnis itu waktu itu yang pabrik ya. Jadi itu gue banyak ada beberapa faktor yang membuat gue ngambil keputusan, oke, I'm gonna sell this gitu intinya. Tapi kalau gue ambil dari faktor yang paling terpenting adalah gue membaca tren waktu itu. Karena dunia percetakan at that time, I believe gue udah ngelihat ada tanda-tanda yang wah ini kayaknya bisnisnya bakal sunset gitu intinya. Ya, kenapa bakal sunset? Karena teknologi udah mulai kicks in. Ya, zaman dulu gue supply di banyak perbankan. Jadi kalau misalnya zaman dulu nih kalau ada tagihan kartu kredit atau apa gitu, atau ada kalau kita nggak pakai kartu kredit kan dikasih pin mailernya gitu, pinnya apa, dulu kan masih pakai kertas gitu intinya. Itu gue yang supply. Tapi at some certain point perbankan udah mulai pakai email, e-billing. Dan gue udah bilang the world is going to paperless gitu. So ketika the world is going to paperless, karena kita di manufaktur berarti investasi terbesar kan di machinery ya. Kalau nanti orang udah pada paperless, kira-kira mesin cetak gua harganya jadi berapa ya gitu intinya. So itu pop in my head, gue bilang oh enggak, I think this is the time to exit gitu. Ya, and kita waktu itu sempat
tergoyah sama emosi gue juga gitu, bahwa gila lu ini bangun dari awal lu sampai segini gede, lu sampai apa lu gitu, intinya lu tega amat sih gitu. Tapi I try to think rationally, ya gue nggak mungkin bisa ngalahin dunia gitu. Dunia powernya pasti lebih gede daripada gue gitu. Ya kalau memang ini harus punah, better gue punah ketika gue masih at the top gitu intinya. That's why I decided udah sell deh, let go. And I still have long time. Dan gue pikir kalau ini gue sell, gue dapat lump sum of money, I still have plenty of time. Bukankah gue bisa bangun bisnis yang lain lagi, yang lebih gede lagi atau lebih banyak lagi? Since dulu gue bangun bisnisnya tanpa uang, gue start dari nol. Ya sekarang gue jual, gue dapat duit gitu. Seharusnya gue mulai lebih gampang dan lebih cepat gitu. Atas dasar itu dan gue ambil putusan, oke dan asal. Wah. Gitu. Jadi sekarang lu berniat untuk menjual bisnis nih, Val? Ada akhirnya ke depan? Yes, gue berniat itu, tapi guys jangan tiba-tiba langsung komen dan DM kayak aku pengen Loh, gue baru mau bilang silakan. I mean, ketika gue jual, gue akan ngasih tahu kalian, tapi itu adalah long term plan gue, exit plan gue. Of course kan in the future kan gue akan punya banyak bisnis, some bisnis akan gue keep, tapi ada beberapa bisnis yang akan gue sell juga. Dan ini kan memang sebenarnya yang gue admire juga dari Ko Robin adalah bisa membaca tren. Bukan cuma bisa membaca tren, kalau gue mungkin gue juga ya ibaratnya lihat itu bisa baca tren, tapi gimana caranya mengambil keputusan secara logical and rational ketika lu tahu this is something yang lu udah bangun dari nol. Itu takes whole new level yang gue juga mesti belajar. And there are two kind of entrepreneur ya. Ada orang yang memang kerjaannya bangun bisnis udah jadi jual. Bangun bisnis udah jadi jual. Tapi memang ada sebagian orang yang they build a kingdom gitu. Jadi bisnisnya digede-gedein, nanti punya bisnis unit banyak, punya anak PT, udah mulai main di properti, main di rumah sakit, main di mana, and then dia jadi kayak like a kingdom of business gitu. Itu bagi gue itu adalah dua style yang berbeda. It's like orang main tinju. Mike Tyson itu menang di power, Muhammad Ali itu mainnya di speed gitu, agility gitu. Jadi nggak membuat Mike Tyson lebih dominan, nggak membuat Muhammad Ali juga lebih dominan. Itu just a different style gitu. So menurut gua, as long as di dalam dunia bisnis dan investasi ini susah kalau kita mencari satu titik jawaban yang paling benar yang mana. So jadi daripada kita mikirin itu, gue mikirnya begini aja, warna gue apa? Kalau warna gue biru, ya bagi gue warna biru lebih bagus, gitu kan? Jadi mungkin pemahamannya begitu, dengan begitu, jadi kita bisa menjalankan bisnis itu, bangun bisnis itu tanpa ada pressure, tanpa ada tekanan dari luar gitu intinya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Sesuaikan aja sama pilihan kita yang kita happy. Iya, jalan-jalan yang mana? As long as you happy, you can build this in a sustained way. Ya kan? Kalau kita nggak happy, ya betul. Gimana kita bisa mikir jangka panjang kalau everyday kita workout kayaknya berasanya capek banget gitu, ya kan? Makanya gue ingat Vel, waktu lu cerita pertama kali ketemu sama Ko Robin nanya sama lu pengen bangun bisnis lu sampai kayak apa? Mau jadi kayak konglomerat atau lu gak sampai konglomerat terus lu jual? Dan gak ada jawaban yang benar, gak ada jawaban yang salah. Terserah lu mau jalaninnya kayak gimana. Betul. Nah, kalau lu pengennya kayak gimana Vel jadinya? Sebenarnya gue udah sering ngomong ya ke followers gue tuh pengen banget ngajar. Ya, cita-cita gue tuh jadi dosen, makanya gue rumahnya deket banget sama BINUS, tinggal jalan kaki. Ya, pokoknya intinya gue pengen banget ngajar, dan alasan gue juga ngundang Ko Robin dan lu karena gue merasa ilmu dari Ko Robin ini bisa memajukan orang Indonesia, especially di bidang financial literacy yang menurut gue masih kurang banget untuk dibahas. Dan kebanyakan kita bahasnya marketing, dan viewers YouTube paling banyak itu kebanyakan tentang how to quick rich, gimana caranya lu bisa kaya secepat mungkin. Dan menurut gue ini Indonesia mengalami kemunduran mental, dan gue sedih banget sama hal itu. So karena passions gue itu di sharing, gue pengen banget orang-orang itu bisa dengerin video ini dan juga dapat insight-nya, sehingga mungkin gak sekarang tapi 10 tahun ke depan pengusaha-pengusaha itu bisa ngerti ini dan bisa menyebarkan lebih luas lagi, dan kita juga Indonesia juga makin maju. Jadi ya sebenarnya sih yang gue pengenin itu di luar banget, ya nggak ada hubungan sama konglomerat, nggak ada hubungannya bikin kingdom.
Jadi gue udah ngerti apa yang gue mau. Ketika apa yang gue mau gue udah ngerti. Kalau gue ngeliat YouTube ada orang punya 10 Ferrari, gue nggak mau, gue nggak iri, gue nggak kenapa-napa, nggak akan bikin gue pengen mau ini karena gue tahu apa yang gue mau. Dan konten sama yang dan gitu. Happy sama yang gue mau. Jadi benar kata Ko Robin, lo harus tahu apa yang lo mau. Jangan lo lihat Yasa, lo pengen jadi kayak Yasa, lo lihat Feli, lo pengen jadi kayak Feli. Lo lihat siapa yang Konglo yang udah kayak crazy rich, lo pengen jadi kayak dia tanpa lo sebenarnya tanya ke diri lo mau gak itu? Sebenarnya yang lo mau itu apa? Dan itu tuh butuh bener-bener waktu yang cukup sama untuk diri sendiri untuk nanya gitu, lo maunya apa sih? Gitu, baru kita start planning from apa yang kita mau. Iya, wah. Ini pasti kalau videonya dikasih judul clickbait nih, cara cepat kaya ala Robin. Wah. Benar-benar langsung banyak klik. Langsung banyak, tapi sayangnya boleh juga. Ya itu bukan gaya kita. Bukan gaya kita. Nah, kok ada juga satu obrolan nih waktu kemarin aku lagi sama Feli di Malang. Feli bilang ini lagi di mobil nih, Yas, lu tau gak manusia itu punya 7 sumber kekayaan. Apa tuh Fel? Ada apa, dan yang paling menarik ada yang namanya loan capacity. Nah, boleh diceritain gak kok? Karena menarik banget nih kok. Oke. Jadi, by the way, itu 7 resources itu it come up dari my own term ya. Jadi, mungkin kalau lu cari di buku manapun yang ada, itu istilah gua doang gitu. Tapi gue percaya bahwa sebenarnya kita tuh dilahirkan tuh kita punya 7 sumber daya. Cuman, kebanyakan orang cuman sadar sumber daya cuma 2 gitu. Ya, jadi 1, uang itu adalah sumber daya kita. Ya, suka nggak suka orang yang punya uang sama orang yang nggak punya uang, orang yang punya uang kesempatannya lebih gede. Ya, 2, kita juga harus punya skill, ya kan, skill. Jadi orang yang punya skill sama orang yang nggak punya skill, of course is different. Ya, 3, mentalitas. Nah, ini kalau mentalitas ini kita bicaranya pengalaman ya artinya ya. Orang yang ibaratnya kalau berantem nih, sering dikeroyok, sering jatuh, sering KO, mungkin ditinju udah biasa gitu intinya. Ya kan? Jadi mentalnya juga different. With better mentality biasanya efeknya kan sama confidence kita kan. Confidence kita melakukan sesuatu, mungkin you dare to do something even bigger gitu intinya. Ya, and then kita juga mesti punya network. Ya, kita juga punya network. Network is kita punya resources. Makanya ketika muda kalau bisa ya jangan stay di rumah lah, hang out lah, keluar lah. I mean make friend with everyone gitu intinya. You will never know, sometimes kadang-kadang lu butuh bantuan dia atau dia yang butuh bantuan lu gitu intinya. Build up the network ya. Dan yang menarik ini adalah ada satu resources yang orang nggak sadar bahwa setiap orang tuh punya kapasitas berhutang gitu intinya. Ya kan? Karena the idea of business begini. Kalau lo mau start bisnis atau lo mau start investing, nomor 1 apa? Lo perlu uang gitu. Kalau lo nggak ada uang, gimana mau start bisnis gitu intinya. At least mau store modal sendiri kayak mau ngutang kayak intinya Anda perlu uang gitu intinya. Nah, setiap orang itu karena uang itu sangat terbatas, kita kan bisa pakai kalau di Robert Kiyosaki kan sering bilang tuh leverage gitu. Ayo dong kita pakai leverage dong. Ayo dong kita pakai daya ungkit gitu. Kita pakai utang, kita pakai apa? Gak ada yang salah kalau kita berhutang. Hutang tuh pada dasarnya netral adanya gitu. Hutang nggak membuat lu menjadi lebih kere atau akan membuat lu jadi lebih kaya. Yang penting adalah gimana caranya lu menggunakan hutang gitu intinya kan. Kalau gunakan dengan konteks yang baik, maka itu akan membantu lu gitu intinya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita sadar kapasitas hutang kita berapa? Ya. Dan itu sebenarnya kapasitas hutang itu bisa dihitung. Bisa dihitung. Kalau buat tes aja nih ya, tes boleh ya, gitu, boleh. Kalau hari ini sekarang gue lagi perlu uang, Yasa, gue pinjem dong 1 juta, gue lupa bawa dompet gitu. Kira-kira lu mau nggak pinjemin gue? 1 juta masih boleh. Nah, 1 juta masih oke. Kalau nolnya gue tambahin 1, mikir-mikir. Nah, artinya kapasitas utang gue di depan seorang Yasa, di sini gue price tag gue 10 juta belum ada gitu. Gue cuma ada 1 juta gitu. Yang harus gue lakukan adalah memperbesar kapasitas gue, korek? Iya. Semakin gue bisa lebih gede, dan gue akan semakin mudah mendapatkan pendanaan dari seorang Yasa. With the more funding that I have, I can do bigger things gitu intinya. Ya kan? Jadi gue percaya dari 7 resources itu, kita mesti constantly grow resourcesnya all the time. Ibaratnya kalau
kalau kita anak cowok kan suka main game ya, main game ada karakter, bangun strength-nya, speed-nya, agility-nya, itu harus kita kembangin terus. Semakin 7 resource itu semakin barnya semakin tinggi, you can do even bigger things. That's what I do. Oke. Makanya itu mesti dikembangin. Nah, ini kadang kita suka bertentangan sama apa kata orang tua zaman dulu nih. Kalau kata orang tua zaman dulu, jangan ngutang. Kalau lu banyak utang, lu kagak bisa tidur. Tidur nggak tenang, makan nggak enak. Nah, tolong kok disadarkan nih kok. Gimana nih? Sadaran kami. Itu cuma mindset sih bagi gua. Karena kalau Anda punya satu belief system yang begitu, tentu belief system Anda yang akan ngedrive next action Anda akan jadi seperti apa, kan begitu. Jadi sometimes ketika kita udah punya satu software, sometimes kalau software itu nggak sync sama tujuan kita, maybe sometimes you should consider uninstall software-nya. Dan diinstal dengan software yang baru yang mendukung kita gitu intinya. Ya, kalau memang pekerjaan Anda pakai Windows 7 udah nggak support, ya Anda gantilah Windows-nya jadi Windows 11 kan begitu. Ya kan. Dan apakah orang tua kita bilang begitu salah? Maybe enggak. Maybe ketika situasinya mereka dulu, ketika mereka lagi zamannya dia, maybe kondisinya nggak memungkinkan Anda untuk berhutang, atau mungkin suku bunganya tinggi, atau mungkin apa. So many factor yang I cannot tell gitu. Ya, tapi awalnya juga dulu gue gitu. Awalnya gue ada satu mindset, aduh gue jangan utang deh. Kalau utang, ntar gue nggak bisa tidur, ntar gue nggak bisa apa gitu. Tapi sekarang gue different. Ketika utang gue udah mulai mau lunas, di situ gue mulai nggak bisa tidur. itu sama saja dengan gue punya one of my resources, kapasitas utang gue gede, tapi gue nggak pakai gitu intinya. It's like lu ada duit di depan meja, lu nggak pakai buat do bisnis, lu diemin aja gitu. Jadi gue nggak bisa tidur gitu. Jadi kalau gue parameternya kebalik gitu. And dulu ketika gue menyadarkan istri gue, itu juga susah gitu. Tapi begitu gue sadar, dan ya manusia perlu pembuktian ya, dan gue bilang sama dia, gue buktiin ya kalau gue pakai utang nanti grow kita lebih cepat gitu intinya. Ya, dan memang itu perlu beberapa cycle pembuktian sampai itu terjadi, baru bini gue iya juga ya. Sekarang bini gue tukang utang juga ya. Sekarang bini gue jadi tukang utang juga. Jadi kalau kita bahas nih, kalau malam gini, I constantly do my personal financial statement from day to day. Every single day itu gue bikin jurnal apa. Jadi kalau ditanya runtime, posisi keuangan gue di mana, at this very moment gue bisa jawab langsung gitu intinya. Jadi kalau lagi malam gitu, normally the end of the year, gue bilang sama bini gue, aduh, nih debt to equity ratio kita udah turun nih. Aduh, nih utang kita udah, when we are earning more kan kita bayar utang, ini udah turun nih. Semakin dia turun, artinya uang gue kerjanya semakin males gitu intinya. Dan pembicaraan the next discussion will be, kita mau tambah utang berapa banyak lagi nih? Ya, kalau kita tambah utang berapa banyak lagi, kita mesti bikin proyek apa lagi nih gitu. And then by only doing that, then kita keep growing gitu. Nah, kalau dari lu ada pengalaman soal utang ini gak, Vel? Sejak belajar sama Ko Robin, jangan kaget ya ntar gue pinjem duit lu ya. Pantes kok sekarang udah mulai suka ngechat kok. Oke. Nah, kok tapi boleh dikasih contoh gak salah satu bagaimana Koko menggunakan leverage hutang untuk menjadi aset yang produktif? Oke. Leverage utang untuk jadi aset yang produktif ya. Oke. Kalau kita berhutang, ya jangan karena iya nih katanya Ko Robin mesti berhutang ya biar cepat grow-nya. Jadi buru-buru besok hutang gitu intinya. Sok langsung hutang beli mobil. Tapi it's gonna be ini bakal jadi fatal banget kalau Anda berhutang, Anda dapat dana, tapi Anda nggak tahu tuh dana mau diputar kemana. Dan it's gonna be very fatal gitu. Buat apa? Karena setiap kali Anda berhutang, ada dua beban yang timbul. Beban yang pertama adalah setiap kali Anda berhutang, Anda pasti akan timbul cost of debt. Karena nggak ada orang yang mau minjemin dana dengan gratis gitu. Ya, karena uang ada time value of money-nya. Yang kedua, ketika Anda berhutang, secara nggak langsung Anda menambah default risk Anda. Ya, resiko kebangkrutan Anda lebih tinggi ketika Anda berhutang. Ya, jadi pergunakan utang itu dengan bijak. Kalau memang belum tahu, ya jangan dulu gitu intinya. Nah, biasanya kalau dari gue, setelah gue ada awareness,
ini uang gue udah leverage-nya kurang gede, gue mau tambahin leverage. Dari situ gue udah mulai cari proyek dulu gitu. Ya, jadi proyek-proyeknya tuh gue cari dulu sebelum gue berhutang. Ya, ketika udah menemukan proyeknya begini-begini, oh entah di bisnis ini, entah main di properti, entah main di mana gitu. When the kendaraannya udah datang, baru gue masuk. Bukan asal minjem ya? Bukan asal minjem, enggak gitu. Tapi kadang-kadang kan ketika kita lagi nyari satu proyek, sometimes kan kita nggak tahu ini mobil kayak taksi nih yang datang. Apakah yang datang ini sedan? Apakah yang datang ini Alphard? Apakah itu kita nggak tahu gitu. Nah, jadi sembaring kita nunggu bukan artinya kita nunggu secara pasif. Sembaring kita nunggu kapasitas utang lo harus lo gedein. Jadi ketika kendaraannya datang lo udah siap. Ya. So opportunity kalau datang, but you nggak siap, you cannot grab it. Then nothing happen gitu intinya. Ya kan? Jadi constantly mesti kembangin kapasitas utangnya kita juga gitu. Sering-sering minjem naik nanti kapasitasnya. Sering-sering minjem. Dulu gue punya satu trik. Aduh nih gue ngomong apa enggak ya? Gue ada satu trik nih misalnya. Contoh aja ya. Cermati aja gitu. Jadi gue minjem duit sama si Yasa misalnya 1 juta gitu. Ketika gue minjem duit sama Yasa, katakan biasanya kalau minjem pasti kan lo nggak mungkin kasih gue gratis dong ya, pasti kok bunganya berapa gitu intinya. Oke lah bayar katakan 10% deh ya biar gampang ngitungnya, jadi gue bayar dia 100.000 gitu ya. Ketika pertama kali gue minjem, mungkin di dalam diri Yasa ada satu stigma, ini kayaknya si Robin baru kenal langsung minjem nih orang nih kan gitu ya. Tapi nanti begitu gue 2 kali 3 kali mungkin stigmanya akan beneran nih, ini tukang minjem nih, tukang minjem. Tapi secara nggak langsung Anda sudah terbiasa dapat pendapatan bunga dari saya. Ya, apalagi kalau 1 jutanya tuh gua naikin. 1 juta naik jadi 5 juta, naik jadi 10 juta, naik jadi 20 juta. Bunga Anda kan tambah lama tambah gede gitu. Ya, one day saya tinggalkan Anda. Anda bisa cari saya. Loh, kok ngutang dong sama gua? Gitu ya. Duit gua lagi nganggur nih kan begitu ya. Iya. Gitu. Then I can play some trick like this gitu. Yasa pinjem 1 juta ya, and then gue bilang sama Yasa, gue pinjem ini 1 juta, gue perlu waktu 2 bulan, and then gue balikin, gitu intinya. Ya, jadi pertama itu ketika kita building trust, yang harus kita lakukan adalah ya be on time gitu. Kalau janji 2 bulan ya gue balikin 2 bulan. Nanti lama kelamaan sudah ada beberapa transaksi, gue bisa pakai trik, gue minjem dari Feli 2 juta. Atau gue minjem dari Feli 1 juta buat balikin Yasa 1 juta. Wah, muter aja. Muter dong. Ya. Nanti gue bisa pinjem dari Adi 1 juta buat balikin Feli 1 juta. Ya. Jadi secara nggak langsung track record gue tambah lama tambah banyak. Naik di semuanya. Dan ketika si Yasa nanya, kalau balikinnya cepat Bin, ya proyek gue udah laku gimana? Gue balikin. And then kepercayaan lo terhadap gue semakin tinggi. Right? And then when people ask gitu, ketika kamu Bin, duit gue nganggur nih, pakai dong. Gue tinggal bilang, sorry nih Yasa, gue sih deket sama lu ya, gue lebih prefer sama lu. Tapi masalahnya Feli kasih gue bunganya cuma 5%. Jadi pada lomba-lomba nurunin bunganya. That's how you build capacity utang. Makanya sebenarnya tadi dari 7 sumber kekayaan itu, loan capacity nggak bakal naik kalau mental nggak naik, network nggak naik, dan yang lainnya nggak naik ya. Correct. Makanya harus bersamaan ya. Betul. Dan di satu sisi, that's a brilliant trick gitu. Tapi apakah Anda berani melakukannya apa enggak? That's another question. Right? It takes guts to do some extraordinary things kan. Jadi ya memang semuanya harus dibangun gitu intinya. Punya credibility juga. Yes. Ya, dan bangun credibility itu paling susah. Nah, kok aku ada satu pertanyaan gini kok. Ada yang bilang nih ya, kalau bisnis kita nih Vel udah at certain point, untuk menduplikasi omset dan ekspansi, itu tuh udah bukan kerja keras lagi. Tapi cuma financial engineering aja katanya. Iya. Cuma ngutak-ngatik laporan keuangan, merger and acquisition, bisa naik berkali-kali lipat tanpa mengeluarkan keringat lebih. Nah, itu maksudnya gimana sih kok? Gimana ngutak-ngatik dari yang ada di kertas, tapi menaikkan value bisnis? Oke. Menaikkan value bisnis gitu ya. Biasanya ketika Anda menjalankan satu bisnis operasi ya, like operational business, people more concerned about marketing, correct?
marketing, and then gimana caranya outsource cari barang yang lebih murah, gimana caranya ngatur OPEX-nya lebih murah, ya. Basically, pokoknya all the business operation itu terjadi di sebelah kiri dari balance sheet, dari neraca. Ya, karena bisnis itu dari uang, Anda rubah menjadi inventory yang kemudian Anda jual, nanti uangnya didistribusikan buat OPEX dan sebagainya. Hasil akhirnya larinya ke kanan. Ya, hasil akhir larinya ke kanan. Tapi Anda mesti berkutat ada di sebelah kiri nih. Nah, di dalam pemahaman gua, kalau di sebelah kiri, Anda masih bermain dengan tanda tambah, gitu intinya. Tanda tambah. Ya. So, kalau Anda memultiplikasi your business, Anda mesti bergerak ke kanan. Ya. Jadi Anda mesti pakai leverage. Ya. Anda mesti go IPO is one of them. Ya kan, kalau Anda bisa go IPO, dan multiplikasi Anda akan jadi banyak, gitu intinya. Ya kan. Contoh yang paling gampang ya. Most people realize bahwa kalau misalnya bisnisnya adalah jualan sendal gitu misalnya, berarti produk yang Anda jual ya sendal gitu intinya. Tapi company juga punya saham yang bisa dijual. Wow. That's also product gitu intinya. Correct ya. And kalau misalnya Anda mau beli saham, ya Anda mau beli sendal pasti punya cost, punya acquisition cost-nya. Ya, dia ada modal kerjanya, beli sandalnya berapa, raw materialnya berapa, direct labor-nya berapa, overhead-nya berapa, ketika dibikin berapa, ada cost-nya. Anda mau bikin saham, right issue, ya kosong. Ya kan gitu ya. Ya cuman kan to move sampai yang ke kanan is not an easy things to do. Ya kalau yang kiri nggak beres, belum settle, ya jangan main ke kanan gitu. Ibaratnya kalau in a simple mathematical terms ya, kalau yang kirinya masih minus ya jangan lu kali lah. Kalinya makin gede gitu, minusnya makin gede gitu intinya. Gitu, kira-kira gitu deh. Nyambung nih Val sama yang tadi kita bahas di luar. Dimana tadi lu cerita, iya ya kalau misalnya gua nggak begitu attach sama bisnis gua rela ngelepas 10%, 15%. Gua punya opportunity buat grow lebih cepat. Betul banget. Boleh ceritain nggak Val? Ya kan selama ini kalau misalnya teman-teman tahu ya, gue itu kan selalu bilang, gue mulai dari nol, terus mereka tanya apakah gue ada investor, apa gue grow sendiri. Lu tau dari 2013, sekarang 2023, grow gue, kalau orang lihat tuh besar, tapi bagi gue sendiri, potensi yang gue kehilangan tuh lebih besar ya. Wow. Lu bayangin, pabrik yang gue bangun sekarang, gue mestinya tuh, kalau idealnya gue harus bangun 5 kali lipat lebih besar daripada sekarang. Tapi karena gue mengandalkan rumah gue bangunnya sekecil itu. Gak ada pabrik kosmetik size-nya segitu dan gue maksimalkan. Nah, gara-gara itu gue ngelihatnya sebenarnya grow perusahaan pabrik gue tuh bisa jauh lebih gede. Kalau gue willing untuk let go saham gue, dapat investor, dan akhirnya grow gue akan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Gue yakin banget dengan gue sendiri gue bisa grow juga. Tapi waktu yang di-spend akan lebih lama. Iya. Dan sebenarnya kan kalau kata Robin itu kan uang itu 2 dimensi ya kok ya. Jadi 2 dimensi itu kan gue harus memperhitungkan juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk gue mencapai target gue itu. Dan itu jauh lebih lama ya. Hanya karena apa? Hanya karena gue pengen banget itu 100% milik gue. Jadi kan irrational, gak logical. Sedangkan kalau misalnya gue ambil pendanaan grow gue berkali-kali lipat, ujung-ujungnya kan duit gue lebih banyak, yes. Bener gak? Oke. Hanya karena emosi doang. Oke. In some way, percentage dari saham Anda itu kan cuma percentage. Percentage dikali berapapun hasilnya, itu bagian Anda. Sometimes, bisa aja terjadi, you let go some of the percentage, tapi nominalnya itu tumbuhnya berkali-kali lipat gitu intinya. Sometimes it can happen gitu. Jadi ya kita berpikir secara logika aja gitu. Kira-kira worth it apa enggak gitu. Dan kita tinggal cocokin sama blueprintnya kita aja, maunya kita bergerak ke arah mana gitu. Tapi in a way, bisnis sama finance itu is a very challenging topik ya. In a way, gue sampai sekarang ini selalu percaya bahwa di dalam dunia bisnis, di dalam dunia finance, gak ada satu jawaban yang absolutely right. Gitu. Yang eksak ya? Yang eksak tuh gak ada gitu. So many depends. Ada ini depends ini gitu. That's why kadang-kadang ketika orang datang ke tempat gue gitu, mereka punya kondisi yang berbeda, mereka punya itu yang berbeda gitu. Walaupun omsetnya sama, bisa gue kasih
advice-nya beda gitu. Bisa-bisa gue kasih advice-nya beda gitu. Nah dari sini kita udah belajar ya, yaitu sebenarnya yang dimaksud dengan entrepreneur belajar ilmu keuangan tuh bukannya bikin laporan keuangan. Ya kan? Kita dari tadi nggak ngebahas bikin laporan keuangan neraca laba rugi arus kas, tapi memahami untuk mengambil strategi dan mengambil keputusan. Exactly. Nah ini menuju ke penutupan nih, kita mau agak lebih deep sedikit nih. Kita semua entrepreneur kalau ditanya kenapa kita mau mulai bisnis, jawabannya satu, itu freedom. Kita pengen bilang kita punya financial freedom, kita punya time freedom, semuanya berhubungan dengan freedom. Mungkin dari dulu, Vel. Kalau menurut lu, Vel, apa sih definisi financial freedom buat? Mungkin definisi gue adalah gue bisa melakukan apapun, kapanpun, dimanapun, tanpa harus mikirin soal duit. Oke. Bukan nominalnya berapa ya? Iya, jadi gue kalau kemana-mana, gue nggak fokus ke harganya dulu. Oke. Mungkin ya, gue masih bayanginnya kayak gitu. Tapi ya yes ya, gue kadang-kadang kalau ngelihat menu Hokben juga gue masih ngelihat harga sih sebenarnya. Itu kayaknya sih udah nature aja sih. Udah nature, kayak udah nggak bisa berubah. Jadi gue sekarang bingung financial freedom itu apa. Oke. Kalau Robin? Bagi gue sebenarnya gue nggak terlalu comfortable buat bicara financial freedom ya, because financial freedom now is like a common terms yang beredar begitu cepatnya. Semua orang maunya financial freedom, even anak yang baru SMA juga bilangnya gue maunya financial freedom gitu intinya. Dan one day gue bangun, gue berpikir gitu, kalau semua orang financial freedom, jadi yang kerja siapa ya gitu ya. Jadi dunia ini kalau nanti gue mau beli barang, siapa yang produksi kalau semuanya financial freedom gitu intinya, ya kan. So bagi gue sebenarnya kalau pemahaman gue adalah ketika kita masih muda, kita masih ada di usia produktif, ya kayaknya kurang bijak deh kalau kita benar-benar hidupnya kita tuh benar-benar dari passive income semua gitu intinya, karena kita masih produktif gitu intinya. Sayang gitu kan. Jadi seharusnya ketika kita masih produktif, harusnya yang kita grow adalah kita punya human capitalnya dulu gitu, buat berkarya gitu. Karena eventually manusia akan tiba waktunya suatu saat nanti usia produktif Anda akan hilang gitu. Nah, ketika di sana financial freedom, okay, that's good gitu intinya. Ya, karena kalau semua orang berpikir begitu, dunia ini nanti bakal berubah jadi kayak apa kan gitu ya. Tapi dan ini sekarang udah mulai terdistorsi, dunia ini udah mulai terdistorsi, dan percaya nggak percaya sekarang coba deh lihat di seminar-seminar dan apa gitu. Kayaknya yang ngajarin investasi lebih banyak daripada yang ngajarin bisnis ya. Yang ngajarin investasi, how to build a passive income, itu lebih banyak gitu intinya. Tapi back to the core, ya, to build a passive income, Anda perlu melakukan investasi. Ya, investasi itu hanya bisa dilakukan kalau ada bisnisnya. Ya, jadi kalau semua orang ke investasi, bisnisnya nggak ada, passive income-nya juga nggak bakal ada gitu intinya. Gitu ya. Jadi in my perspective, boleh nggak sih kita berinvestasi? Boleh. Ketika the rule of thumb of investment adalah when you have an excessive cash, ya Anda build asset for your future. Ya, itu kan rule of thumb-nya. Tapi ketika kita masih muda, seharusnya 80% of your time seharusnya difokuskan untuk ngejar di active income malah. Ya, 20%-nya Anda bangun di passive income-nya. Ya, karena sayang lu masih produktif gitu, and you are so smart, lu dibekalin edukasi yang banyak, semangatnya masih tinggi, networknya juga luas gitu. Ya, bagi gue begitu sih, itu yang bagi gue lebih penting. And even sampai sekarang, to be honest, gue nggak tahu definisi financial freedom itu apa. Kalau dibilang saat ini gue ada passive income, substantially more than enough dari what I need. Ya, tapi apakah itu membuat gue berpikir bahwa gue udah nggak perlu berkarya lagi sehingga gue bisa freedom? Enggak tuh. Ya, it takes guts to change. Ya, jadi perlu satu keberanian yang luar biasa untuk memulai sesuatu. Ya, Anda juga perlu keberanian dan pengorbanan yang luar biasa untuk menghentikan sesuatu juga gitu intinya. Right? Jadi gue sering jadi pembahasan sama istri gue gitu. Apa kita stop aja ya? Apa kita stop aja ya? Apa kita stop? Tapi pembahasan itu just remain to be discussion. Ujung-ujungnya both of us gak ada yang berani.
and still working, masih berkarya, ya kan? Jadi kita nggak stop gitu. Padahal kalau secara hitungan sudah cukup nih, but we still not stopping. Ya, but I don't know. Things change all the time. Maybe one day gue bakal stop juga gitu. Tapi it's very hard for me to define financial freedom itu seperti apa. Maybe not my style, maybe. Dan gue juga punya mentor gue yang suka bilang gitu, Din, emang enak apa hidup lu tiap hari mikirnya duit terus. You know the world is so beautiful, you can go here, you can go there gitu. Dan gue pernah coba ke sana. Gue pernah tinggal di hotel 1 bulan loh. Ya, eventually apakah gue menemukan kenyamanan, kenikmatan? Enggak. Gue berasa gerah karena gue nggak bisa berkarya gitu. Ujung-ujungnya gue balik lagi, gue kerja lagi gitu. Menurut gue kira-kira begitu sih. Jadi when kita masih muda ya, jangan sia-siakan waktu kita. And I bener-bener salute ya, gue salute sama seorang Yasa. Masih muda, jiwa entrepreneurnya begitu tinggi, sama seorang Felicia. Gila, gue salut banget gitu. Karena when I was at your age, gue nggak sehebat lo orang. Gue jauh di bawah lo orang, jauh gitu. Gue masih harus mikir, ngapain ya? Apa gue kerja apa ya? Gitu. Jadi jiwa entrepreneurship di Indonesia ini seharusnya dibangun. Ya, and Indonesia lagi banyak bonus demografinya, usia produktifnya tuh lagi banyak gitu intinya. Sayang kalau semuanya lari ke investasi semua gitu. Mendingan join sama nih dua. Let's talk about business more. Gitu. This is last question nih, Pak. Pertanyaannya mungkin juga deep juga deh. Tapi gue pengen tanya dulu ke lo dulu. Apakah lo merasa pertambahan uang yang lo punya itu equal dengan pertambahan happiness yang lo punya? Ini tuh gak ada di script ya. Ini kayaknya ini karena mengalir nih semuanya nih dari tadi nih. Gue tuh 2 minggu yang lalu tuh gue nulis jurnal tentang level of my happiness. Oke. Dan sebenarnya kan setiap orang itu tuh beda-beda ya happiness levelnya. Terus gue flashback kan sekarang kan kalau bisa dibilang kan ibaratnya gue udah gak kerja buat nyari duit lagi gitu loh. Ibaratnya ya kayak kata Ko Robin, gue istirahat sekarang itu gue cukup sama apa yang gue punya. Expenses gue juga gak gede-gede amat. Pertambahan keuangan gue tuh gak mengubah lifestyle-nya gue. Gue masih pakai ini baju dari Thailand 70.000 ya yang gue pakai sekarang. Jadi kayak gak ada hal yang menempel dari gue itu yang something yang bisa ya meningkatkan lifestyle gue seiring pertambahannya wealth. Dan ketika gue tulis jurnal, gue baca lagi kemarin, gue tuh tulis seberapa bahagia gue ngeracik waxing di rumah dan gue jual satu-satu ke door to door. Dan kebahagiaannya itu nggak berkurang atau nggak bertambah seiring dengan kondisi gue yang sekarang. Gue tetap happy yes. Hanya saja mungkin bahagianya kondisinya beda. Kalau sekarang gue bahagia karena gue punya suami, gue punya nyokap dan adik gue yang support sama gue. Jadi kesimpulannya gini, selama happiness itu masih diikat sama uang, gue akan tambah happy 10% ketika omset gue naik, dan gue akan akan turun happy-nya 10% kalau omset gue turun 10%. Menurut gue nggak win the life, gue nggak menang di kehidupan ini, karena ujung-ujungnya orang tuh pengennya happy. Gue bisa ngelihat, gue kadang-kadang ngelihat orang sapu sambil senyum-senyum, tukang sapu, dia bisa bahagia sama apa yang dia kerjakan. Kalau orang lihat kasihan ya, tapi kalau dia bahagia, dia win life. Yang lose the life adalah, yang kalah dari hidup adalah orang yang nggak bisa manage untuk bahagia. Makanya di perusahaan gue tuh setiap pagi selalu what you grateful today, apa yang lo bersyukur hari ini, gitu sih. Jadi bagi gue semestinya idealnya nggak boleh ada korelasi terlalu ekstrim antara uang sama duit, karena untuk lu get the money dan lu bisa berpikir kreatif, lu butuh bahagia dulu ngejalaninnya. To answer that, nggak ada pertambahan, kebahagiaan itu tetap stay happy. Oke. Pertanyaan sama buat Ko Robin, apakah that's a very tough question. Jadi pas lagi Felicia lagi jawab, gue mikir dulu jawabnya gimana. Oke, in my case, gue pernah dapet, gue lupa gue dengerin dari mana, tapi gue totally sepakat sama ini. Ada 3 pemahaman. Lu menganggap bisnis ini is a war,
apa bisnis is money, apa bisnis is art gitu intinya. Jadi kayak ada 3, gue lupa gue dengernya dari mana. Kes gue banyak dengerin podcast juga gitu. Tapi gue sangat sepakat sama itu. Dan gue mengadopsi yang gue pernah di satu fase di mana bagi gue bisnis adalah war. Ya, it's all about business is one way for you to express yourself sehingga lu bisa dipandang orang gitu misalnya. Ya, atau business is money. Gue juga pernah ngalamin siklus itu ketika gue lagi nggak punya uang lah, of course. Ya, tapi sekarang pemahaman gue adalah gue sekarang mulai mengarah ke business is art gitu. Maybe ini ada correlationnya sama kalau kita belajar kan Abraham Maslow hierarchy of needs kali ya. Kalau ketika yang bawah lu udah 2 udah ya maybe you are going for the next one gitu. Nah, jadi ketika business is art, gue sering berpikir bahwa konsep bisnis yang baik adalah bisnis yang ketika lu lakukan every single transaction itu orang-orang yang terlibat, semua stakeholder yang terlibat itu pulang dalam kondisi happy gitu intinya. Ya, means like ketika kita jual, orang yang beli produk kita juga happy. Ya kita juga happy karena kita dapat untung. Ya, and then maybe staff-staff kita juga happy karena dia dapat bonus. Ya, maybe kita punya shareholder juga happy, dia bakal dapat dividen gitu. Jadi ketika kita bisa memplot satu kondisi di mana semua bisnis itu dijalankan dengan konsep yang everyone happy, business is art, which what I'm doing now, pertambahan uang gua akan membuat gua happy. Ya, because when the business is making money, everyone around me happy, ya of course I'm also happy gitu intinya. Jadi bagi gue korelasinya cukup kuat sih. Pertanyaan yang sama kepada lu ya, silakan dijawab. Kan gue sebagai penanya di sini. Tapi lu pasti punya jawaban. Oke. Mungkin aja bisa menambah perspektif. Oke. Kalau menurut gue, uang bisa membeli kenyamanan. Tapi at certain point, mau pertambahannya signifikan sekalipun, kalau memang lifestyle kita nggak tambahan signifikan ya kenyamanannya udah nggak nambah lagi. Gitu. Jadi menurut gue uang membeli kenyamanan plus kebahagiaan at certain point aja. Tapi sampai certain point kita memang lifestyle-nya udah mentok di situ, emang nggak mau nambah lagi, pertambahan uang udah nggak menambah signifikan lagi. Alright, sepakat. Gitu. Sepakat. Oke, Vel, terima kasih banyak. Thank you. Dan Korobin juga. Thank you banget nih Korobin dan Feli udah berbagi ke teman-teman semuanya di YouTube Feli. Menurut gue ini obrolan yang sangat amat berisi banget ya Vel ya. Betul. Berisi banget sih. Ini banyak banget insight yang didapatkan. Dan menurut gue bukan cuma literasi keuangan, tapi juga sampai kehidupan juga. So, thank you so much untuk Feli dan Korobin. Thank you. Yeah. Thank you. Okay guys, I think that's all. You guys can comment apa yang takeaway yang kalian dapat dari pembicaraan kita. Bisa komen di kolom YouTube atau juga bisa kalian seperti biasa share your takeaways, your learning di Instagram, Instastory dan tag kita bertiga. Kalau Robin, apa ada Instagram? Saya nggak terlalu aktif di Instagram, but I do have my Instagram. Cuman gue nggak aktif aja. Oke. You guys are good spy. Jadi kalau kalian mau tahu Robin apa, ntar kalian bakal find a way Instagramnya apa ya. Tag kita karena kita pengen tahu juga sebenarnya apa aja sih yang kalian pelajari dari video ini. Aku sangat amat senang ya karena ketika kita dapet banyak take away, banyak pembelajaran itu bikin kita jadi semangat untuk bikin video lanjutannya Pasti. lagi. Siap. Gitu. Oke semuanya, thank you. Thank you semua. Thank you. Bye-bye.